Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Malam hari ini mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, untuk bersyukur buat segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik buat kami. Makasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang selalu tercurah buat kami Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami bagi Engkau. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Mari Engkau sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Biar setiap kami menemukan sesuatu yang baru di dalam Engkau malam hari ini. Sehingga kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Semakin serupa dengan Engkau. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan melanjutkan apa yang kemarin sudah saya sharing buat setiap kita. Dan malam hari ini kita akan belajar secara spesifik tentang mercy and grace, pengampunan dan anugerah. Ayat yang ke-16, Ibrani pasal yang keempat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan seperti ini. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nah, saudara, di sana firman Tuhan berkata bahwa kita datang dengan penuh keberanian. Kemarin kita belajar bahwa kita datang dengan penuh keberanian bukan karena kita, tapi karena ada Yesus yang sudah menjadi perantara kita. Dia menjadi imam besar agung buat saya dan saudara, sehingga kita punya keberanian untuk datang ke hadirat Allah. Kita datang berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi upah buat setiap kita yang datang dengan kesungguhan. Nah, saudara, waktu kita datang ke hadirat Tuhan, di sana dikatakan bahwa kita akan berjumpa, mendapatkan yang namanya mercy, atau dalam bahasa Indonesia di sana dipakai kata rahmat. Tapi pengertiannya juga rahmat itu adalah pengampunan dan mendapatkan kasih karunia atau anugerah dalam saat-saat kita membutuhkannya. Nah, saudara, mercy dan grace ini adalah dua kata yang sangat melekat dengan kekristenan. Kita menerima anugerah dari Allah dan kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara, mercy itu punya pengertian bahwa kita tidak menerima apa yang sepantasnya kita terima. Saudara, mercy itu punya pengertian pengampunan. Kita diampuni dosa oleh Tuhan. Kita yang seharusnya menerima hukuman, kita yang seharusnya menerima hukuman yang kekal, kita yang seharusnya tidak mendapatkan keselamatan, tapi karena pengampunan yang Tuhan berikan, karena Yesus Kristus berdiri buat saya dan saudara, kita menerima yang namanya mercy, rahmat, pengampunan. Harusnya kita menerima hukuman, tapi kita tidak menerima hukuman itu. Yesus sudah menjadi hukuman buat setiap kita. Dia digantung di kayu salib buat saya dan saudara. Dia menjadi penebusan buat saya dan saudara. Dia menanggung setiap dosa kita dan pelanggaran kita, sehingga kita bisa menerima mercy dari Tuhan. Tapi grace itu jauh lebih besar daripada mercy. Kalau mercy kita hanya diampuni, kita hanya menerima rahmat. Grace itu punya pengertian setelah kita menerima mercy, setelah kita menerima anugerah, kita juga diberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa melakukan kehidupan kita dan menjadi lebih baik. Itu adalah grace, anugerah dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang saya kasih contoh buat kita dalam ibadah raya di minggu kemarin, bahwa seumpama saya punya hutang kepada Novelty, saya punya hutang 10 juta ringgit misalnya. Ketika saya tidak bisa bayar, Novelty bilang, kakak tidak usah bayar, pakai aja. Itu saya diampuni, harusnya Novelty ambil barang-barang saya untuk menjadi pengganti dari uang itu. Tapi Novelty tidak melakukannya. Novelty memberikan itu buat saya secara cuma-cuma. Tapi grace itu adalah ketika Novelty memberikan saya pengampunan atas hutang saya, Novelty malah menambahkan kepada saya 10 juta ringgit lagi untuk saya bangun usaha, bisnis, sehingga saya bisa melakukan kehidupan dengan lebih baik, saya bisa menjadi lebih baik. Itulah grace, anugerah Allah. Nah, saudara, kita orang percaya yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, umat kepunyaan Allah. Tuhan bukan hanya memberikan kita pengampunan dan rahmatnya dan mercy buat kehidupan kita, tapi dia juga berikan kita anugerah. Anugerah itu punya pengertian, setelah kita diselamatkan, Tuhan kasih kita jaminan bahwa dalam kehidupan kita, kita akan terus dibawa mengalami Dia. Kita akan terus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu buat orang-orang percaya, buat orang-orang pilihan yang telah ditentukan dari semula, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, ini adalah satu kabar baik buat setiap kita, bahwa Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus-Nya. Tuhan juga memberkati kita. Setelah kita diampuni, kita yang tidak punya apa-apa, kita yang dulunya seterunya Allah, kita yang harusnya dihukum ini, diberikan kesempatan, dan kita diberikan Roh Kudus menjadi jaminan buat saya dan saudara, untuk kita bisa terus berada di dalam Dia dan menikmati kebersamaan dengan Dia. Saudara, mari kita syukuri hal ini dan datang dengan penuh keberanian ke hadirat Allah. Jangan dengan rasa takut, saudara. Datang dengan keberanian. Come boldly to the throne of grace. Sehingga waktu kita ada dalam throne of grace, dalam tahta kasih karunia, kita bisa melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, tapi kita diampuni. Kita melihat diri kita sebagai orang yang lemah, tapi kita dikuatkan di dalam Dia. Kita bisa melihat diri kita sebagai orang yang dihukum, tapi di dalam Yesus Kristus, hukuman itu bukan menjadi milik kita lagi. Karena Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib buat saya dan saudara. Bukankah ini kabar baik buat setiap kita? Nah, besok kita akan merayakan sama-sama kenaikan Yesus ke sorga. Biar setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan keberanian. Dia sudah mati dan bangkit. Dan besok kita merayakan Dia naik ke sorga. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-14, ada janji Tuhan pada ayat yang ketiga bahwa satu hari nanti Dia akan datang menjemput saya dan saudara untuk menikmati koinonia, kebersamaan bersama-sama dengan Dia di sorga.
Saudara, biar ini semua menjadi perenungan yang baik buat setiap kita. Bahwa Allah itu ada. Dan Dia mengasihi saya dan saudara umat pilihannya. Dan saya dan saudara ada hari ini, kita penuh dengan anugerahnya. Rahmat Tuhan itu terjadi buat kita. Bukan hanya sekedar diampuni, tapi kita juga menerima kebaikan demi kebaikan setiap hari. Nah, saudara, anugerah Tuhan itu bisa kita lihat setiap pagi, saudara. Waktu kita melihat di cermin, ada orang berdosa yang Tuhan masih kasih hari yang baru. Kita melihat orang yang berdosa yang Tuhan masih kasih kesempatan untuk berubah. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Mari kita syukuri itu. Dan biar itu menjadi motivasi yang kuat, mengubahkan hati kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biar perenungan ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.